Terasa nggak mas? Deg-deg gitu kan? Di sendi. Untuk yang segini juga terasa. Sekarang saya pastikan, sopo sing rumoso awake cilik wayaku. Itu. 1, 2, 3, 4. Banyak. Nanti kita mendirikan kelompok yang kecil-kecil aja. Seniornya Pak Jena. Untungnya yang kecil-kecil itu kan barisnya terus selalu di depan. Kalau di Indonesia, kalau di luar di belakang. Karena negara maju kalau dia berjalan itu paling depan paling tinggi. Kalau kita kan pelaku ya sak gelem dhewe kan rasa urut-urutan. Kok diprotes lagi? Kita ada ini mesti ngisi. Kalau ini mesti ngisi itu tertib. Kalau yang kita itu belum tertib, belum terbiasa. Ya sopo, mas, maksim mas. Oh. Atau kalau kamu misalnya memperluas, ya akan kena ini. Toh pun kalau kena, kamu harus posisi rilis atau mungkin menghindari dengan posisi ini loh. Apa sedang ini harus kendorkan dulu. Bagaimana cara mengendorkan ini? Copotin. Gluteus ini biar kendor bagaimana? Biar kita mencapai tangan kita ke arah yang tekanan yang di dalam. Jadi lihatnya bagaimana? Karena ini multi articular joint juga. Fleksi, ekstensi, relax, abduksi, sana dikit, ya. Ini itu agak berat ya, misalnya kan kita. Ini baru rilis. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai otot-otot yang lain kaitan dengan hip joint, misalnya terlentang mas, rumah. Saya ketika melakukan seperti ini, apakah ini nanti naik atau turun? Kalau ini naik berarti ada keterbatasan. Tapi kalau nggak naik mungkin relatif normal. Kalau saya posisikan seperti ini, dia akan bisa seperti ini. Ini saya sepertikan seperti ini beda otot. Ini beda otot. Ini juga beda lagi. Apa itu yang kena? Rasanya kan beda kan? Ya. Dan saya menggunakan momen dengan nilai kekuatan berat badan saya. Dengan saya dia tak kaget dia saya tumpahkan di pinggang saya, kemudian saya geserkan tubuh saya. Itu ceritanya. Masuk alam sadar. Dan ini nggak mungkin dengan posisi nanti kalau ini nanti misalnya ini ada di waktu pengukuran nilai kekuatan otot misalnya mas terus oke sini lagi pas ada posisi yang kita puting seperti ini ya untuk apa? Nah ini biasanya nanti ini
berubah di pelviknya. Biar pelviknya ini tidak jentik muter dan ini tidak longgar, ya ini kan longgar, nanti akan sakit di posisinya. Maka salah satu tungkai harus diimpunikan. Ini baru nanti ya. Oke. Ini salah satu untuk kalau kaitannya dengan quadriceps. Dan atau naik lagi mas, miring ke arah agak mundur ke arah saya. Oke, lurus kakinya, ya katanya terus bantal ya. Bantalnya lah mas. Bikin kepalanya agak. Atau dengan posisi ini bawah terus, ya dengan posisi seperti ini. Fiksasi kelompok ibunya. Ini agak ringan dibanding dengan posisi seperti ini, proses. Tekan mayang pada persegian ini, kalau pas celana dalamnya tidak kedodoran itu biasanya pas garis gluteus. Cuma kalau wes celana dalamnya sekelombrot kan gitu, atau harusnya pakai M, ya pakai XL kan gitu, celana dalam jadi celana pendek, nah itu nggak pas. Ya kalau yang sesuai itu biasanya pas area gluteus. Oke. Agak sampai ke arah saya, putar tapi geser ke sini. Oke. Nah, ini baru pegang, set, ya, baru nanti kita tarik. Jika Anda nggak kuat dengan posisi karena postur Anda pendek, maka harus pasti geser ke sana, geser terus, geser lagi. Kita naik ke bed. Terus kan? Ya Pak. Masuk. Gampang kan? Nah, suruh mengulang dari awal sampai ini tadi. Yang belakang paham, yang depan hilang. Banyak jadi hip itu ya cuma gitu-gitu. Cuma karena butuh. Kadang nyarinya sampai di daerah atas knalpot seperti itu. Nyarinya itu. Itu lebih susah nanti kalau dari ke sini. Karena kita harus mengontraksikan otot-otot dasar panggul. Jadi dasar panggulnya bagaimana sih kontraksi? Seperti waktu saya cerita kepada Anda ketika BAB ada bebelan, kecenderungannya itu antara ngeden, kalau pikirannya wani ngeden itu jadi sisi. Akhirnya apa yang harus keluar kan dia hanya tarik ulur. Ya untuk arep metu pakai orang metu. Ya kan gitu ya kan gitu. Akhirnya ujungnya itu mengeras. Ketika mengeras mengiritasi ujung rektumnya. Ketika dia terangsang itu, dia akan melakukan depan mekanisme itu kontraksi. Maka mau bebelan itu susah keluar karena terjadi nutup. Arep ngeden lebih perih, orang ngeden apa enak kan gitu, setelah terdorong ke kanan abdominal gerakan peristaltiknya. Strateginya berarti apa? Rektumnya harus direlaksasi. Setelah direlaksasi, maka kemudian Anda dodok saja, ikuti gerakan peristaltik tanpa didenke kan. Wah, akhirnya metu dewe. Nah, anak cah bayi biasanya dengan posisi itu, dengan bagaimana orang tua kita melakukan anak-anak itu. Anda masih ingat masih ingat juga pas waktu bayi ya? Enggak, oke, saya juga nggak ingat. Ingatan
usia 1 tahun ngapain? 2-3 tahun itu masih ada memori dikit lah kan. Tapi dikit banget kan gitu. Tapi masa ditunjukkan fotonya gitu kan itu kan. Oh dulu pakai ini, oh dulu. Tapi memori kita itu sudah hilang pas waktu kita usia 2-3 tahun ngapain. Nah taruhlah pas waktu Anda usia ya masih dalam gendongan gitu lah. Kalau kebetulan orang tuamu melakukan bagaimana? Ini kaitannya dengan daerah area hip. Atau enggak ada pernah melihat orang tua yang melihat anaknya di ini? Enggak. Belum pernah. Di pokok ini loh. Kayak foto ya. Pantatnya ini di pokok ini. Tujuannya apa sih? Ya nak sebenarnya biar rileks terus tidak ada kontraksi yang berlebihan. Oh berarti soal rumputnya kan iso ngentot ya kan gitu atau apa-apa kemudian terus setelah rileks dia bisa keluar. Dan aku bukan mitos. Ya kan, bukan mitos lagi. Cuma mau bagaimana apakah pernah mencatat menjadi dokumentasi jika Anda kebelan maka relaksasi salah satunya dengan gerakan tapo temen enggak pernah dilakukan penulisan jari baik nak bulan di monteng kan gitu nak turun di los batu kan gitu ya. Anda menggendong apa namanya bawa bayi ya kan silakan duduk dulu. Anda